Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Riawan, NIM 18110268, kelas IF 18A. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester temu balik informasi pada soal pra pengolahan teks. Jadi di soal kita disuruh melakukan pra pengolahan teks terhadap suatu dokumen yang berisi sebuah kalimat. Di sini pertama saya akan membuat variabel ya dengan nama dokumen, di mana variabel ini akan menyimpan teks sesuai dengan soal pada ujian tengah semester. Di sini saya membuat variabel dokumen yang berisikan kalimat sesuai dengan soal UTS. Di sini saya membuat dengan nama dokumen. Kemudian saya akan coba panggil variabel dokumen tersebut. Nah, di sini sudah berhasil menjalankan. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke tahap pertama pra-processing teks, pra pengolahan teks, yaitu scaffolding. Scaffolding itu bertujuan untuk mengubah huruf pada dokumen menjadi huruf kecil semua atau lowercase. Jadi pertama saya akan membuat variabel baru dengan nama dokumen to lower. Nah, kemudian saya instruksikan bahwa dokumen baru akan diisi oleh variabel lama yaitu dokumen dan lakukan scaffold. Nah, kemudian akan saya panggil dokumen baru yang saya buat. Nah, di sini tadi berarti dokumen baru akan diisi oleh dokumen lama yaitu ini dan lakukan scaffolding. Kemudian saya akan jalankan. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat bahwa hasil scaffolding telah sesuai, yaitu huruf kapital telah berubah menjadi huruf kecil semua. Kita lanjut ke tahap pra-processing yang berikutnya, yaitu ada number removal. Nah, number removal ini bertujuan untuk menghapus angka yang tidak relevan pada teks. Di sini kita memerlukan library regular expression. Jadi kita importkan dulu library tersebut. Kemudian karena di sini kita akan menghapus angka, di mana angka itu pada dasarnya adalah terdiri dari 0 sampai 9. Sehingga saya buat dulu sebuah variabel dengan nama pola angka yang di dalamnya itu berisikan pola angka yaitu 0 sampai 9. Pola angka dasar. Jadi nanti akan kita mudah lakukan penghapusan angka. Berikutnya saya akan membuat variabel baru dengan nama number remove. Nah, saya instruksikan bahwa dokumen baru akan diisi oleh atau akan dilakukan substitusi ya atau pertukaran dari pola angka. Nah, pertukaran pola angka dengan atau kosongkan pola angka untuk teks yang ada di dokumen lama. Nah, jadi dokumen baru itu akan diinstruksikan untuk diisi oleh substitusi pola angka yang dikosongkan untuk teks yang ada di dokumen lama. Kemudian saya akan panggil dokumen barunya. Dokumen baru. Nah, akan saya jalankan.
Nah, di sini telah berhasil, di mana karena pada teks ini tidak ada angka, maka hasilnya itu sama seperti pada dokumen lama. Berikutnya, tahap berikutnya adalah menghilangkan tanda baca atau function removal. Berikutnya itu menghilangkan tanda baca. Jadi tanda baca itu kenapa dihilangkan? Karena tanda baca itu hanya sekedar simbol. Dia tidak memiliki makna sehingga nanti memperingan kinerja sistem temu balik. Sama halnya seperti angka ada polanya, function pun atau tanda baca ada polanya. Saya buat dulu variabel pola function di mana di situ ambil dari library yang sama. Di sini saya deklarasikan bahwa pola function itu adalah semua ya function-function tanda baca itu tidak perlu kita deskripsikan satu-satu, cukup dengan menggunakan pola seperti ini yang ada di library yang sama dengan number removal. Kemudian saya buat dokumen baru atau variabel baru dengan nama nofunction, di mana dokumen baru akan diisi atau dilakukan substitusi atau pertukaran dari pola function akan diganti atau disubstitusi oleh atau dikosongkan ya, diganti kosong untuk teks yang ada di dokumen lama. Nah, kemudian akan saya panggil dokumen yang baru, dokumen nofunction. Nah, seperti ini. Kemudian saya jalankan. Nah, di sini untuk hasilnya dapat kita lihat bahwa tanda bacanya itu sudah hilang, di mana pada dokumen lama itu terdapat tanda titik 2 dan di hasil function removal tanda titik 2 itu hilang. Seperti itu. Kemudian untuk tahap berikutnya yaitu menghilangkan white space. Menghilangkan white space. Nah, white space itu menghilangkan ruang kosong ya atau spasi-spasi yang berada di awal ataupun akhir teks itu. Di sini saya akan membuat variabel baru ya dengan nama dokumen no white space. Nah, di mana dokumen baru akan saya instruksikan dengan atau diisi oleh dokumen lama ya, dokumen sebelumnya yaitu dokumen nofunction, dan lakukan strip atau hilangkan white space seperti itu. Kemudian akan saya panggil dokumen barunya itu dokumen no white space. Nah, kemudian akan saya jalankan. Nah, di sini karena pada dokumen tersebut atau teks tersebut tidak ada white space, maka hasilnya pun sama seperti pada dokumen sebelumnya. Berikutnya, langkah berikutnya adalah tokenisasi ya. Pada pengolahan teks ini berikutnya adalah tokenisasi ya. Tokenisasi itu memotong ya, memotong kata memotong teks berdasarkan kata ataupun kalimat seperti itu. Di sini kita membutuhkan library NLTK ya. Nah, berikutnya saya akan membuat variabel baru gitu dengan nama dokumen token. Nah, dokumen token itu dokumen baru ini akan melakukan diinstruksikan ya. Diinstruksikan untuk melakukan tokenisasi kata. Tokenize ya. Tokenize kata atau pemotongan kata terhadap teks pada dokumen sebelumnya. Nah, jadi di sini diperintahkan dokumen baru
akan diisi atau akan melakukan tokenisasi kata, pemotongan berdasarkan kata terhadap teks yang berada di dokumen lama. Kemudian akan saya panggil variabel dokumen yang barunya. Kita import. Nah, di sini error karena kita harus ini dulu mendownload library NLTK-nya. Nah, di sini kita download dulu ya, biar rapi taruh di sini. Kita download dulu library NLTK. Nah, ketika sudah kita jalankan kembali. Nah, di sini teksnya telah berhasil ditokenisasi atau dipotong berdasarkan katanya. Sudah dipisah-pisah berdasarkan kata per katanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah stop word removal. Langkah berikutnya itu adalah stop word removal. Stop word removal itu bertujuan untuk mengambil kata-kata yang bermakna dengan cara menganggap atau menghilangkan kata umum sebagai kata yang tidak memiliki makna. Seperti itu. Jadi stop word itu bekerja dengan menghilangkan kata-kata umum yang sering muncul yang dianggap sebagai kata yang tidak memiliki makna. Jadi yang pertama lakukan itu karena nanti kita membutuhkan daftar-daftar apa saja yang termasuk di stop word, nanti kita akan ambil dari pustaka stop word, maka awalnya kita lakukan deklarasi from corpus, kita import dulu stop word-nya. Stop word. Nah, berikutnya membuat daftar. Nah, membuat daftar isi-isi kata yang termasuk ke dalam stop word, sehingga kita tidak perlu mendeklarasikan satu-satu kata-kata yang termasuk ke stop word karena begitu banyak. Jadi kita buat saja, saya buat dokumen baru dulu, dokumen stop word ya, dokumen yang akan berisi kata-kata termasuk ke dalam stop word. Di set dulu, dia akan diisi oleh stop word, dia akan berisi stop word. Nah, stop word. Dan karena kita menggunakan bahasa Inggris, maka English stop word yang ada di dalam bahasa Inggris. Kemudian saya cek dulu isi dari dokumen stop word tersebut, apakah berhasil atau tidak. Kita jalankan dulu. Nah, di sini kita harus mendownload library atau mendownload NLTK dari stop word terlebih dahulu. Saya download terlebih dahulu. Nah, ketika true kita jalankan kembali. Nah, di sini berhasil. Ternyata sudah ada daftar-daftar kata-kata yang termasuk ke dalam stop word di bahasa Inggris. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan satu-satu. Nah, setelah kita selesai membuat ini, maka kita lanjutkan tahap stop word removal ini. Nah, setelah sudah membuat itu, selanjutnya itu kita membuat dokumen baru lagi. Nah, membuat dokumen baru atau variabel baru. Di sini saya namakan dokumen no stop word. Nah, stop word kita buat dulu dokumen baru ya, variabel baru yang kosong yang akan kita instruksikan untuk lakukan untuk setiap kata yang ada di dalam dokumen sebelumnya ya, dokumen lama. Dokumen lama lakukan apa? Jika kata tidak ada di daftar dokumen
dokumen stop word ya, dokumen stop word, maka lakukan atau tambahkan kata itu ke dalam dokumen baru. Dokumen baru. Tambahkan, berarti append. Tambahkan kata itu, kata tersebut. Nah, jadi di sini langkah stop word removal itu kita buat dokumen baru dan instruksikan bahwa dokumen baru itu untuk setiap kata di dokumen lama ya, jika kata tidak ada di dokumen stop word ya, dokumen yang berisi daftar-daftar kata-kata stop word, maka tambahkan kata ke dalam dokumen yang baru seperti itu. Jadi kita lihat, kita panggil dokumen baru. Dokumen no stop word. Nah, di sini coba kita jalankan. Nah, ini untuk hasilnya itu ada satu kata yang hilang, yaitu kata then. Kata then itu hilang. Kenapa hilang? Kita cek dulu di dokumen stop word, apakah kata then itu ada atau termasuk ke dalam stop word gitu. Kita cek dulu biar kita paham. Nah, di sini ternyata kata then itu ada. Nah, kata then itu termasuk ke dalam kelompok stop word gitu. Kata-kata umum yang sering muncul. Jadi sebelumnya kan kata then di sini ada. Nah, kata then itu ada. Kemudian kita lakukan stop word removal sehingga kata-kata yang sering muncul ya di sini then itu ada. Dan itu termasuk ke dalam kata stop word, kata yang umum dan dianggap tidak bermakna. Jadi untuk hasil stop word removal, kata then itu dihilangkan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tahap pra-pengolahan teks yang terakhir, yaitu stemming. Yang terakhir itu stemming. Stemming itu artinya memotong kata ke dalam bentuk dasarnya, seperti itu. Sama karena kata dasar dari sebuah kata itu banyak, nanti kita akan ambil dari sebuah metode dari NLTK. Jadi kita from NLTK stem ya, stem kata dasar, kita import stemmer. Kemudian saya akan membuat objek stemmer yang isinya tadi metode porter stemmer. Nah, atau memberikan nama lain gitu ya. Memberikan nama lain. Selanjutnya saya buat variabel dokumen baru ya dengan nama dokumen stem yang masih kosong gitu ya. Kemudian saya instruksikan untuk dokumen baru ini lakukan untuk kata di dalam dokumen lama ya, dokumen sebelumnya. Berarti dokumen no stop word ya. Lakukan apa? Instruksikan untuk melakukan atau mengubah atau memotong ya. Memotong kata stemmer menjadi stem atau bentuk dasarnya dari kata di dokumen yang lama dan tambahkan append, tambahkan ke dokumen yang baru gitu. Jadi dokumen baru ini nantinya itu cek untuk setiap kata di dokumen lama lakukan stemmer atau dari stemmer dipotong menjadi stem, menjadi bentuk dasar dari kata yang ada di dokumen lama dan append tambahkan ke dokumen baru. Kemudian kita lihat hasilnya.
kita panggil dokumen baru. Dokumen barunya kita ambil dengan nama stem. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini dapat kita lihat ada pemotongan kata-kata yang sebelumnya ini ada beberapa kata yang dipotong ke bentuk dasarnya. Seperti kata words ya. Sebelumnya itu berimbuhan huruf E. Ketika dilakukan stemming, maka dipotong menjadi bentuk dasarnya, yaitu words tanpa imbuhan E. Kemudian kata berikutnya di sini dapat kita lihat depicted ya, berimbuhan ed. Di belakangnya ketika di stem dipotong ke bentuk dasarnya menjadi depicted tanpa imbuhan ed. Nah, jadi seperti itu untuk proses pengolahan teks sebelum diolah ke sistem temu balik informasi. Jadi untuk hasil akhirnya adalah ini setelah dilakukan dari proses awal sampai ke proses terakhir yaitu stemming. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.